Angkatan Udara Amerika Serikat telah berulang kali membuktikan bahwa mereka adalah penguasa langit. Armada udara mereka memiliki banyak teknologi canggih yang sejauh ini hanya bisa diimpikan oleh lawan. Tetapi pesawat mana yang paling keren di gudang senjata mereka dan akankah Tiongkok mampu bersaing dengan Angkatan Udara Amerika Serikat di masa mendatang? Cari tahu dalam video hari ini. Mari kita mulai dengan salah satu program yang mungkin paling menjanjikan sepanjang sejarah keberadaan. Angkatan Udara Amerika dan Israel. Kita berbicara tentang dominasi udara generasi berikutnya yang sedang dipersiapkan oleh cabang militer ini untuk menyediakannya. Paman Sam dengan sekitar 200 pesawat tempur generasi ke-6 terbaru masing-masing bernilai beberapa ratus juta dolar. Setidaknya begitulah cara Menteri Angkatan Udara Frank Kendall menggambarkan perkembangan harga program tersebut dimulai pada tahun 2014 yang silam dan setahun kemudian DARPA meluncurkan inisiatif inovasi Dirgantara untuk menciptakan prototipe X-Plane untuk mendemonstrasikan potensi teknologi untuk masa depan pesawat tempur NGAT disebut sebagai keluarga sistem karena kerumitannya. Lagi pula programnya tidak terbatas pada pesawat generasi ke-6 FX atau menembus counter error. Elemen penting lainnya adalah kolaboratif tambahan pesawat tempur atau CCA juga dikenal sebagai Loyal Wingman Drone terbaru yang memperluas fungsionalitas pesawat dan memberikan dukungan terus-menerus di medan perang. Selain itu, visi besar Angkatan Udara Amerika mencakup pengerjaan senjata ampuh untuk pesawat tempur seperti sensor rudal hipersonik yang meningkatkan avionik pengenalan jaringan, kecerdasan buatan dan rangkaian manajemen pertempuran. Serta mesin siklus adaptif canggih yang terakhir sedang dikembangkan melalui program transisi mesin adaptif dan propulsi adaptif, atau celah akhir generasi berikutnya yang menjanjikan untuk menghadirkan mesin siap tempur pertama pada awal tahun 2025 mendatang. Sedangkan untuk pesawat tempur FX sendiri sejauh ini, hampir semua pernyataan perwakilan Angkatan Udara membicarakan tahun 2030 sampai 2031 menurut Kepala Komando Tempur Udara Jenderal Mark D. Kelly rencana Tiongkok untuk pesawat tempur generasi ke-6 dalam banyak hal mirip dengan pesawat tempur FX. Spesialis Tiongkok Amerika Serikat memberikan sebagian besar perhatian mereka pada penggunaan kecerdasan buatan untuk mengendalikan sistem pesawat tempur dan memberikan bantuan langsung kepada pilot dalam situasi darurat. Perangkat lunak dan avionik yang ditingkatkan secara berkala mengintegrasikan semua platform udara ke dalam satu hub digital dan menggunakan drone yang berkerumun di Tiongkok. Sudah mendemonstrasikan rendering dan tiruan dalam bentuk 3 dimensi pertama dari pesawat tempur siluman berekor masa depan beberapa kali selama pertunjukan udara dan video dari perusahaan industri penerbangan Tiongkok. Pada saat yang sama, kita tidak akan mendengar secara spesifik tentang karakteristik perangkat masa depan di masa depan. Beberapa tahun ke depan juga pada tahun 2031, Angkatan Udara Amerika berencana untuk meninggalkan anggota lain dari daftar pesawat tempur mereka yaitu F-22 Raptor yang legendaris, yang sedang bersiap untuk menjalani masa pensiun. Pesawat tempur siluman bermesin ganda Amerika ini tidak hanya menjadi komponen penting penerbangan taktis Angkatan Udara Amerika Serikat, tetapi juga menjadi tolak ukur generasi kelima pesawat tempur di seluruh dunia. Hal ini juga menjadikannya salah satu akuisisi yang paling diinginkan oleh sekutu Amerika. Seperti Israel sekutu terdekatnya, namun karena Undang-Undang Federal Amerika Serikat, Raptor dilarang diekspor untuk melindungi teknologi silumannya dan karakteristik rahasia F-22 dan subsistemnya dirancang untuk ditingkatkan secara teratur sepanjang siklus masa pakainya. Dalam pembaruan sistem persenjataan yang sedang dilakukan, terdapat beberapa jenis amunisi baru yang perlu diperhatikan integrasi dan penerapannya. Salah satu jenis amunisi terbaru adalah amunisi serangan langsung gabungan. Amunisi ini dirancang untuk menghantam target secara akurat dan efektif dengan daya ledak yang cukup besar. Selain itu, pengembangan bom kecil jam juga menjadi fokus dalam pembaruan ini. Bom-bom kecil ini memiliki kemampuan kendali yang canggih, sehingga dapat diarahkan ke target dengan tingkat presisi yang tinggi. Tidak hanya amunisi darat, pembaruan juga dilakukan pada sistem senjata udara. Terdapat rudal udara ke udara dengan jangkauan dekat, sekitar 9 km, yang dapat digunakan untuk pertahanan udara jarak pendek. Selain itu, rudal udara ke udara dengan jangkauan menengah, sekitar 120 km, juga dikembangkan untuk memperluas kemampuan serangan jarak jauh.
Pemasangan radar APG-77 yang ditingkatkan serta berbagai pembaruan pada perangkat lunak dan penerbangan perangkat melalui pengenalan sistem penghindaran tabrakan darat otomatis pada tahun 2016 dan sistem distribusi informasi multifungsi sistem radio taktis gabungan pada tahun 2021. Beberapa peningkatan masih dikembangkan dan pendanaannya telah diperpanjang hingga tahun 2031. Ini termasuk sensor dan antena baru pencarian dan pelacakan inframerah tingkat lanjut atau saluran udara dan lapisan akhir. Seperti Chrome yang lebih keras yang meningkatkan kinerja siluman Raptor pada tahun 2022. Raptor merayakan hari jadinya yang ke-27 di udara dengan mengingat kembali penerbangan pertamanya pada bulan September 1997. Dan meskipun layanan tersebut telah berulang kali mengangkat isu penonaktifan reptil ini, pesawat tersebut ternyata juga terlalu buruk. Sebaiknya ditinggalkan setidaknya sampai diperkenalkannya ngat. Lebih lanjut karena praktik menunjukkan bahwa F-22 melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan balon mata-mata mengingat berita terbaru tentang balon Tiongkok, adiknya, F-35 Lightning II, meskipun dirancang untuk tujuan yang sama sekali berbeda dengan cepat. Menjadi bintang rock di lini tempur siluman ini dan pada tahun 2022 Lockheed Martin mengumumkan perakitan unit ke-1000 namun F-22 dan F-35 ditakdirkan untuk peran yang sama sekali berbeda sementara Raptor dirancang untuk superioritas udara dan pertempuran udara secepat kilat dan juga dapat digunakan untuk serangan darat dan udara secepat kilat. Hal ini antara lain dengan cepat menjadikan F-35 sebagai pesawat tempur ekspor paling populer. Partisipasi internasional secara umum telah menjadi aspek kunci dari program Joint Strike Fighter. Banyak mitra asing yang menunjukkan minat aktif terhadapnya. Petir Amerika juga berupaya memodernisasi angkatan udaranya dengan mengganti armadanya dengan pesawat siluman terbaru dari Lockheed Martin. Menurut tim Lockheed, perangkat lunak sistem misi khususnya untuk sintesis sensor telah menjadi salah satu masalah utama program pesawat tempur dan penyebabnya. Penundaan yang signifikan F-35 dirancang dari awal dengan prosesor yang ditingkatkan, sensor dan perangkat lunak untuk membentuk hub digital platform Advanced Air Amerika dan perangkat lunak Block 3F yang diperbarui berisi 8,6 juta baris kode yang merupakan komponen yang sama pentingnya dari F-35. Keberhasilannya adalah kemampuan silumannya dicapai dengan menjaga penampang radar seminimal mungkin dengan meratakan tepi panel kulit bergerigi dan menutupi permukaan mesin dan turbin. Tentu saja pembuatnya telah memperhitungkan pengalaman F-22 dalam pembuatannya. Kulit serat matte penyerap F-35 lebih tahan lama, dan tidak terlalu menuntut perawatan untuk menjaga siluman F-35. Menerima 2 senjata internal teluk dengan 4 modul tempur arsenalnya mencakup rudal udara ke udara jam amunisi udara ke permukaan bom pavewai kebuntuan bersama senjata atau munisi tandan Jesol SDB GBU-53B dan rudal anti-tank Spear 3 tetapi yang terpenting sekitar 95% suku cadang yang diganti di lapangan adalah satu bagian dalam yaitu tidak memerlukan komponen pesawat lain untuk dilepas hanya untuk mencapai bagian yang diinginkan. Bahkan dengan rencana ambisiusnya, Amerika bermaksud untuk memastikan bahwa Lightning II akan menjadi bagian terbesar dari penerbangan taktis Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika selama beberapa dekade mendatang. F-35 yang berisiko menjadi landasan Angkatan Udara NATO dan Sekutu AS untuk beroperasi hingga tahun 2070. Pesaing Tiongkok terhadap F-22 dan terkadang bahkan F-35 dianggap sebagai Chengdu J-20, yang merupakan pesawat pertama pesawat tempur siluman multiperan yang bertugas di Angkatan Udara Tiongkok. Sekilas pesawat tempur Tiongkok ini tampak sedikit lebih besar daripada F-22 dan F-35 karena konfigurasi sayap gandanya yang disebut pola canard yang digunakan untuk mengoptimalkan aliran udara dan mencapai peningkatan kinerja aerodinamis, tetapi meskipun ada perbedaan dalam bentuk sayap, badan pesawat J-20 terlalu mirip dengan badan pesawat F-22 dengan 2 knalpot mesin dan eksterior bodi utama yang melengkung atau membulat terlepas dari J-20 kecepatan. Keuntungan utama dari F-22
Ia tidak hanya dapat mencapai kecepatan super tetapi juga mempertahankannya tanpa memerlukan afterburner yang merupakan peningkatan teknis yang besar tetapi bahkan mesin WS-15 terbaru yang dikembangkan oleh spesialis Tiongkok akan mampu untuk memberikan pesawat tempur Tiongkok sifat yang sama terakhir kali pesaing potensial mesin F-22 Pratt dan Whitney F-19 disebutkan adalah pada bulan Maret 2022 ketika media pemerintah Tiongkok mengumumkan pengujian WS-15 dan mesin tersebut meningkat secara signifikan. Kinerja meskipun tanpa rincian apapun mengingat jumlah pesawat tempur generasi kelima yang dibangun oleh Tiongkok menurut berbagai sumber berkisar antara 150 hingga lebih dari 200 unit sementara Amerika Serikat memiliki armada 187 unit F-22 Raptor operasional dan 450 unit F-35 Lightning II dalam berbagai modifikasi pesawat tempur bukan satu-satunya pesawat siluman dalam gudang senjata Angkatan Udara Amerika dan Tiongkok yang sama-sama patut diperhatikan adalah pembom berat B-2 Spirit legendaris yang memberikan penguatan visual pada kata siluman dalam bentuk hitam yang bergaya. Sayap terbang Delta dan B-21 Raider yang bersiap melengkapi kekuatan udara Angkatan Udara Amerika untuk beberapa dekade mendatang. Jika Anda menempatkan kedua pembom siluman ini secara berdampingan, Anda mungkin akan merasa bahwa B-21 adalah sejenisnya. Membuat ulang atau memikirkan ulang model yang populer seperti halnya dengan mobil, namun pada kenyataannya keadaan menjadi sedikit lebih rumit karena Raider baru ini akan lebih kecil dari pendahulunya yang hanya memiliki setengah kapasitas B-2, 60.000 pon dengan lebar sayap 15 hingga 20% lebih pendek dari model sebelumnya. Sayap 172 kaki dari Spirit, tetapi dimensi yang lebih kecil akan memberi B-21 keuntungan yang signifikan dalam hal siluman dan jangkauan. Memiliki muatan yang dapat membuat pembom lebih tipis namun tetap mampu membawa bahan bakar yang cukup untuk kinerja jarak jauh. Lucu juga bahwa Spirit tidak segera mendapatkan daya dukung yang mengesankan. Konfigurasi aslinya memungkinkannya untuk mengerahkan 16 jam tetapi setelah program peningkatan tahun 2004, ini meningkat menjadi 80 jam. Nasib serupa mungkin menyalip penerusnya Raider yang sedang dikembangkan berdasarkan prinsip modularitas, untuk menjadi yang pertama menerima senjata dan perangkat lunak terbaru yang beberapa di antaranya hanya pada tahap pembentukan konsep oleh tim perusahaan industri militer terkemuka Amerika. Hal ini berarti B-21 akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan sistem baru yang akan dikembangkan dalam beberapa dekade mendatang. Apakah itu senjata laser hipersonik atau kemampuan peperangan elektronik yang ditingkatkan? Semua ini akan sesuai dengan segitiga hitam kecil kematian ini. Sementara itu, Tiongkok secara aktif mempersiapkan penerbangan pertamanya dengan pesawat pembom siluman Gian H-20 miliknya. Ancaman utama bagi Amerika Serikat adalah jarak kerjanya sejauh ini jangkauan yang dilaporkan dari pesawat Tiongkok adalah sekitar 5.280 mil, sedangkan B-2 Spirit dapat dengan mudah menempuh jarak lebih dari 6.900 mil tanpa mengisi bahan bakar. Namun jika Tiongkok dapat meningkatkan fitur H-20 ini, maka itu tidak akan menjadi lebih baik. Karena tidak hanya dapat membahayakan Filipina, Jepang, dan Laut Cina Selatan tetapi juga mengancam Guam selain pesawat tempur dan pembom Angkatan Udara Amerika dan Tiongkok juga bersaing di bidang drone tempur. Di sini kita ingat MQ-9 Reaper Amerika dan CH-4 Tiongkok. Keluarga pelangi secara eksternal drone Tiongkok terlihat hampir identik dengan Reaper Amerika dari General Atom yang telah menyebabkan banyak tuduhan terhadap Tiongkok mencuri teknologi dan spionase, seperti yang sebelumnya terjadi dengan teknologi F-22 dan F-35 fighter Amerika. Satu-satunya visual perbedaan dengan versi CH-4 adalah tidak adanya sirip perut di bawah ekor yang terdapat pada USG-9 dan meskipun lebar sayap drone ini sedikit berbeda, berat lepas landas maksimum penuai adalah 3,6 kali CH-4 dengan berat 10.494 pon berbanding 2.900 pound dan muatan saingannya dari Tiongkok adalah sekitar 760 pound versus 3.800 pound untuk Reaper. 800 pound ini jatuh pada kompartemen UAV internal dan 3.000 pound lainnya di luar. Ketinggian langit-langit CH-4 yang terbatas membuatnya lebih rentan terhadap serangan anti-pesawat. Senjata pesawat tidak seperti MQ-9.
Meskipun menurut beberapa laporan masalah ini akan diatasi dalam versi seri mendatang yang meningkatkan model CH-5 dan versi UAV Tiongkok yang lebih baru, tetapi masalah utama bagi Republik Rakyat Cina mungkin adalah rangkaian senjata yang kurang mengesankan dibandingkan mesin penuai dilengkapi dengan 4 rudal udara ke darat AGM-114 Hellfire atau 4 rudal Hellfire dan 2 bom GBU-12 Paveway 2500 pon dengan panduan laser, serta amunisi GBU-38 jam rudal Brimstone atau bidik 9 kali Blok 2. Mesin penuai itu adalah berulang kali digunakan oleh Angkatan Udara Amerika untuk melenyapkan para pemimpin pasukan Quds Iran, pasukan mobilisasi populer Irak dan anggota ISIS, sementara CH-4 dan inkarnasinya yang lebih modern. CH-5 hanya mengambil bagian dalam operasi pencarian dan penyelamatan di Tiongkok, oleh karena itu belum perlu membicarakan konfrontasi langsung mereka, tetapi keluarga MQ terlihat sedikit lebih mengancam pesawat keren apa dari Angkatan Udara Amerika atau Tiongkok yang Anda tahu? Beritahu kami di komentar di bawah, dan jika Anda menikmati videonya, silakan tinggalkan suka, berlangganan ke saluran dan tekan lonceng notifikasi itu untuk konten lainnya seperti hari ini. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.